Halo anak-anak, kembali lagi kita ke pembelajaran IPA kelas 4 SD. Adapun tema kita yang sekarang, tema yang kedua, subtema yang ketiga tentang energi alternatif. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak harap anak-anak sudah membaca buku halaman 122 dari buku pena 4A tentang energi alternatif, pengganti minyak bumi, dan gas alam. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak diharapkan mampu memahami pengertian energi alternatif dan contoh-contohnya. Dan anak-anak mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif beserta kelebihan dan kekurangannya. Di bumi kita ini terdapat sumber daya alam. Sumber daya alam itu terbagi atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya yang dapat digunakan secara terus-menerus. Dia terus-menerus tersedia di alam dan dapat dipulihkan jika berkurang. Contohnya hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Sedangkan sumber daya yang berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya ini adalah sumber daya yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, bahan tambang berupa minyak bumi, batu bara, logam, dan gas alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu yang terperangkap di permukaan bumi. Artinya apa? Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Anak-anak, setiap hari kita selalu menggunakan energi kan? Energi apa saja yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, listrik dan bahan bakar adalah energi yang paling sering kita gunakan. Sayangnya, jumlah energi listrik terbatas. Jika jumlah penduduk semakin banyak, penggunaan energi listrik juga semakin banyak. Suatu saat nanti, ketersediaan energi listrik tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan masyarakat. Begitu juga bahan bakar minyak seperti solar dan bensin. Bahan bakar ini pun mulai menipis persediaannya. Jika keadaan itu tidak segera diatasi, kehidupan di bumi akan mengalami krisis energi. Selain hemat energi, usaha lain yang dapat kita tempuh adalah mencari sumber energi baru yang mudah didapat dan jumlahnya tidak terbatas. Energi itu disebut sebagai energi alternatif, yang mana alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif inilah yang digunakan untuk menggantikan energi utama. Nah, apa-apa saja sumber energi alternatif itu anak-anak? Matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Kita masuk ke energi alternatif yang pertama, matahari. Matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi. Energi yang dihasilkan matahari disebut energi surya. Dengan kata lain, energi surya berupa sinar cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian, pembuatan garam, dan menjemur ikan asin. Dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, energi matahari dapat dirubah menjadi tenaga listrik melalui panel surya atau yang disebut dengan solar cell.
Ini bisa kita lihat gambarnya panel suryanya ya. Matahari juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Contohnya itu PLTS di Karangasem, Bali. Matahari juga dapat digunakan untuk menggerakkan mobil bertenaga surya. Ini contoh mobilnya enak ya. Nah, di atas mobil tersebut ada yang namanya panel surya. Kita masuk ke energi alternatif yang berikutnya, yaitu angin. Angin dari dulu dimanfaatkan untuk berlayar. Selain itu, angin juga dimanfaatkan untuk memutar kincir angin tradisional. Nah, saat ini angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Inilah gambar aerogeneratornya ya anak-anak ya. Kita masuk ke sumber energi alternatif yang berikutnya, air. Air bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan dari air yang bergerak ini, air yang deras, inilah yang dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik pada pembangkit listrik. Bisa kita lihat ya, gerakan air yang deras ini. Ini contohnya pada air terjun. Nah, untuk membuat gerakan air yang deras, dibangunlah yang namanya bendungan. Dari bendungan inilah nanti dialirkan air. Air yang mengalir itulah nanti yang akan menggerakkan turbin. Itulah yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga air. Contoh itu ada di Pintu Pohon, Meranti atau Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Fungsi lain dari air dimanfaatkan untuk memutar kincir air. Yang mana kincir air ini dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah di pedesaan. Kita masuk ke energi alternatif yang berikutnya, panas bumi atau yang disebut dengan geothermal. Panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pada umumnya, tenaga panas bumi yang tampak di permukaan itu berupa air panas, humoral atau uap panas, geyser atau semburan air panas, dan salvatora. Panas bumi juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLN. Nah, ini anak-anak adalah gambar dari air panas dan uap panas, semburan air panas, dan salvatora atau belerang. Bisa kita lihat ya. Salah ada di kawasan Gunung Toba, daerah Tarutung, Pahai. Energi alternatif yang berikutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat dirubah menjadi energi listrik, yang mana gelombang lautlah yang akan menggerakkan turbin. Turbin yang berputar menggerakkan generator yang akan menghasilkan listrik. Kita masuk ke energi alternatif yang berikutnya, yaitu biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Biomasa terbagi tiga, ada biogas, ada bioetanol, dan ada biodiesel. Biogas bakar yang berasal dari sampah organik. Maksudnya adalah kotoran hewan. Kotoran hewan ditampung ke dalam bak penampungan yang tidak ada unsur oksigennya. Lalu sampah organik akan terfermentasikan, menghasilkan gas metana, dan bahan fermentasi atau sampah organik dapat di
sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Kita masuk ke biodiesel. Biodiesel adalah sumber energi untuk mesin diesel. Biodiesel ini berasal dari minyak sayur. Ini juga bisa digunakan sebagai pengganti solar, yang mana pada mesin yang menggunakan bensin dan diesel itu memiliki perbedaan. Yang mana mesin yang memakai diesel adalah mesin yang ramah lingkungan. Bioetanol merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat atau zat gula. Contohnya adalah biji jagung. Adapun kelebihan dan kekurangan alternatif, yaitu dapat digunakan secara terus-menerus karena tidak akan habis. Beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar dan ramah lingkungan. Sedangkan kekurangan dari energi alternatif adalah dibutuhkan biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pada pembuatan PLT. Dan kekurangan yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air akan meningkat pada saat musim hujan, tapi akan berkurang pada saat musim kemarau. Demikian pembelajaran kita pada materi IPA kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian dan selamat belajar. Shalom.